Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur pagi hari ini kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada. Itu semua karena kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan yang selalu melimpah dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, renungan pagi hari ini saya ambil di dalam Mazmur 94 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Jikalau bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Saya garis bawahi kata, kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Terjemahan lain mengatakan, kemurahanmu menyokong aku. Nah, judul renungan pagi hari ini, kasih setiamu menyokong aku. Kata menyokong atau sokong artinya menunjang atau menyangga supaya tidak rebah atau roboh. Contohnya ketika ada tanaman atau pohon yang mau roboh, ada bambu atau kayu yang menyangga sehingga tanaman atau bunga itu tidak roboh. Menyokong juga artinya mendukung atau menggendong. Penulis Mazmur 94 ini yaitu Raja Daud. Saudara, kalau kita melihat perjalanan hidup Daud, banyak peperangan, penderitaan yang harus Daud alami. Tapi di dalam Mazmur 94 ayat 17 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, di situ mengatakan bahwa sekiranya Tuhan tidak menolong aku nyaris pindah ke dunia orang mati. Jadi kalau bukan Tuhan yang menolong Daud, ia sudah lama pindah alamat, yaitu ke dunia orang mati. Kalau bukan Tuhan yang menolong Daud ketika dia menghadapi singa dan beruang, ketika dia menghadapi Goliat, ketika dia harus menghadapi Saul yang adalah keluarganya sendiri, Daud katakan, ia sudah lama pindah ke dunia orang mati. Saudara, jadi di sini kita melihat bahwa apapun peperangan, persoalan, masalah yang Daud alami, Daud berkata, kalau bukan Tuhan yang menolong, Daud tidak ada sebagaimana ia ada. Bahkan di dalam Mazmur 94 ayat 18, Daud juga berkata bahwa ketika ia berpikir kakinya goyah, bahkan ketika ia berpikir ia jatuh, tetap ada kasih setia Tuhan dan kemurahan Tuhan yang menyokong Daud. Bapak Ibu Saudara, kehidupan Daud tidaklah sempurna. Ada banyak kelemahan, kejatuhan, dan kegagalan yang Daud alami. Tapi Daud berkata, ketika dia berpikir kakinya goyah, ia jatuh, ada kasih setia Tuhan yang menyokong Daud. Dalam Mazmur 37 ayat 14, apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi dalam kejatuhan, dalam kegagalan Daud, ada kasih setia Tuhan yang menopang dan menyokong dia. Saudara, ini bukan berarti bahwa tidak apa-apa saya jatuh dalam dosa. Toh ada kasih setia Tuhan yang menyokong aku. Tidak apa-apa saya berbuat dosa. Toh ada tangan Tuhan yang mengangkat aku. Tidak demikian saudara. Ketika kita pun dalam kejatuhan, dalam kegagalan, isi hati Tuhan bahwa Tuhan tidak mau kita tergeletak dan tidak bangkit lagi. Tuhan mau menyokong kita, menyanggah kita, membuat kita kembali tegak dan kuat berdiri lagi. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada saya dan saudara. Mungkin ketika kita mengalami kejatuhan, banyak orang mempersalahkan kita, banyak orang menghakimi kita, banyak orang mencelah kita, bahkan memarahi kita. Mungkin ketika kita lihat Daud berbuat dosa, bukan hanya saja membunuh Uria, tapi mengambil istri Uria, kita mungkin berkata, wah Daud itu jahat, Daud itu kejam. Tapi kita lihat ketika Daud berada di dalam kejatuhan dan dia memiliki kerendahan hati, mengakui kesalahannya dan bertobat, kasih setia Tuhan tetap menopang. Yesaya 42 ayat 3. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum.
Mungkin kita seperti bulu yang patah terkulai. Mungkin kita seperti sumbu yang pudar nyalanya. Tapi ingat, dalam keadaan apapun, Tuhan tetap mau menyokong kita. Tuhan tetap mau mengangkat kita. Tuhan tetap mau menegakkan kita. Karena kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan teramat besar dalam kehidupan kita. Sebab itu menjadi renungan pagi hari ini. Ingat, kasih setia Tuhan dan kemurahan Tuhan selalu besar, selalu melimpah, selalu ada buat kita. Asalkan kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap baik dan selalu baik dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Bapa, karena Engkau Bapa yang penuh dengan kasih dan setia. Kemurahan-Mu besar dalam kehidupan kami, bahkan dalam kejatuhan, kegagalan kami, Engkau tetap mau menyokong dan mau menegakkan kami kembali. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini, menguatkan dan membangkitkan iman kami, bahwa kami tetap dikasihi, tetap dicintai oleh Engkau, dan bahwa Engkau masih tetap punya rencana yang indah buat kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini hamba berdoa buat setiap umat-Mu yang mungkin saat ini berada di dalam kegagalan. Biarlah mereka tetap ingat kasih setia-Mu yang besar. Mereka tetap ingat kemurahan-Mu yang begitu besar dan melimpah. Memberkati setiap mereka yang sakit, di dalam kelemahan mereka Tuhan. Kuatkan iman mereka supaya mereka tetap percaya bahwa Engkau adalah Yehova Rafa, Allah penyembuh, Allah yang mereparasi, Allah yang memperbaiki setiap organ-organ tubuh yang rusak. Engkau juga memberikan sukacita dan damai sejahtera. Yang susah hatinya Tuhan berikan penghiburan. Yang mengalami persoalan dan masalah, Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia-Mu dan kemurahan-Mu yang selalu besar dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.